Ya. Iya begitu tipnya. Kalau pingin maju usaha, jangan pernah putus asa. Tetaplah terus berinovasi, sabar, istiqomah. Suatu ketika kita bakal menemukan, gitu. Menemukan hasil dari karya kita. Oke. Kos dari Bang Darus. Wanbal 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah pulang Dr. Rahmatullah, salah satu alumni SMP Wanbal, alumni 1986, almarhum Muhammad Darus. Kebetulan narasumber ini bercerita ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 10 November 2020. Almarhum meninggal tadi malam jam 4 pagi. Saya datangnya dari Bogor. Ini tempatnya di daerah Kampung Gabus, Riamur, Kampung Utara, Bekasi. Nah, di tanggal 4 hari Rebo, almarhum dan keluarganya dan istrinya kita jadi narasumber di channel tentang nostalgia masa SMP almarhum bersama istrinya. Kebetulan istrinya angkatan saya umur 93. Dan buat semua teman-teman almarhum, semua alumni Wanbal, kita doakan semoga almarhum diterima dan lapangan umurnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya ini lokasi buat orang yang kita akan tanya. Berikut ini. Apanya? Ya, Di sini ya? ya dia. Tuh dia tuh lagi nangis tuh. Tuh, tidur lagi tidur. Ini si almarhum lagi berduka, nggak bisa diambil, kita ke yang lain. Nah, ini ada teman-teman almarhum, alumni 86, 94, 93 komplit di sini. Makanya ini mau kita ambil buat nontonin video almarhum nanti. Iya. Masuk TV ya. Makanya jangan pulang dulu. Iya. Ini selo dong buat di channel dong, buat di channel. Nanti almarhum ada gambarnya nih. Hari Rebo yang lalu kita ambil foto. Iya. Ini narasumber berikutnya nanti pasangan sejoli dari Kampung Gedung Pengawas ya. Iya. Daung. Ini target selanjutnya nih. Nah, ini Bang Haji Supriyadi yang pembukaan dari di channel video dari alumni Wanbal, kisah inspiratif dari Haji Supriyadi menjadi ketua IK Wanbal dan mengejar impiannya. Ini angkatan saya, temennya 93, Bang Husin yang udah punya cucu. Ya, ini buat teman-teman 86 ya khususnya ya. 86 ya. Gimana kesan-kesannya? Maksudnya waktu almarhum masih hidup, buat teman-teman SMP nih sampai sekarang mungkin satu bisa dijelasin atau masih ingat kebaikan almarhum atau yang almarhum yang alami selama hidup. Dari Bang Haji. Ya, Darus Soleh itu humoris, motivator dan juga baik hati. Semoga bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Aswadi. Darus itu orangnya keras tapi baik hati dia. Keras tapi baik hati. Tegas apa? Tegas. Tegas. Tegas dan keras juga bisa bebas. Kadang-kadang dia kita berani itu dia orangnya. Yang jelas dia baik hati. Ada yang lain? Ya, kalau dari saya, insya Allah cita-cita dia untuk memajukan seni IKA
kasih lanjutkan. Amin. Yang berbicara jadi narasumber itu berbicara Gambang Kromong, Bang. Gambang Kromong ya, Bang ya? Benar. Untuk melestarikan. Saya yang namanya Bang Dadi nih. Oh iya. Dan emang itu dibicarakan pada saat dia jadi narasumber. Iya. Emang harapan dia yang belum kesampaian itu. Iya. Mungkin bisa dilanjutin sama Bang Dadi sama tim-tim Gambang Kromong yang lain ya untuk kawan bar ya. Oh, sama ini penerus nih. Ini adik kelas. Adik kelas tahun 95 yang punya darah seni dan bersat lagi aktif di apa? Budaya ya apa? Budaya. Budaya. Dan gimana kesan almarhum selama setahun ini ya kenal? Kenal Candarus belum lama semenjak gabung di IKA dan orangnya humble, terus orangnya baik, nggak pernah marah, humoris, terus kayaknya gak ada yang jelek deh, bagus semua. Terus ini jadi guru yang baik gitu, sering ngasih pantun kayak gitu. Kita banyak belajar juga dari Candarus. Iya. Udah gitu aja. Mudah-mudahan Candarus bahagia di sana. Amin. Mudah-mudahan dikasih tempat terindah di antara orang-orang soleh di sana, di surganya. Amin, amin ya Rob. Nah ini Bang Sarip. Coba. Teman Ya Bang Sarip. berdua nih. Teman dari kecil. Ya, berdua. Ah. Darus itu orangnya humoris. Saya senang, dia kalau ada acara di rumah selalu ngebel saya. Dia ngajakinnya, Rep, minum jamunya apa? Tapak liman katanya. Apaan tuh tabak iwan? Nah, itu Ramuan. ramuan khas cirinya Darus. Saya kalau dipanggil Darus mari, saya pernah minum tapak liman, pulang keder saya. Pulang keder muter-muter di Taman Astar. Dah ini saya kemana ya? Nggak taunya baru ketemu lagi ada di sini-sini juga. Akhirnya saya sampai rumah juga. Itulah, Darus memang orangnya humoris dan kalau kumpul tuh suka ngerebek ayam juga tuh. Ngerebek ayam dia di sini kumpul sama saya. Nggak bakal lupa ya? Gak bakal lupa. Darus orangnya humoris dan sip. Semoga dia diterima di sisi Allah. Amin. Bang, tadi cerita apa Bang? Perjalanan mau sekolah? Perjalanan sekolah Kalau ke saya sama Darus itu dari SD bareng. dari SD, Dari SD SMP bareng. Jadi badernya ada di situ, rajinnya juga ada di situ. Jadi kalau buat saya Darus, saya rasa kebaikannya nggak bisa ditukar dengan kata-kata. Tapi saya ingat yang dari Darus satu, pantunnya Darus. Gimana tuh? Yang merasa kehilangan dari Al-86 semua. Dia pintar berpantun. Dia pintar berpantun gitu aja. Tadi cerita apa Bang yang perjalanan kalau mau sekolah? Kalau saya dari sekolah itu ke Nyari timun dulu apa tadi? apa? Telur ya. Nyari telur. Bareng nih Bang. Sekolah dari sini bareng ke Babelan. Kampung Duri. Jadi itu lewat galengan itu. Galengan. Sengaja nyari telur nyari bebek yang lagi pada ngedekem. Apa tuh ngedekem? Ya. Tolong milenial generasi net paham ya, galengan, ngedekem itu bahasa asli gabus. Melor mendadak. Jadi kita nyari telur sama Darus. Gaok. Gaok Ya gaok namanya. namanya. Kalau Darus dapat ya saya jajan. Tapi kalau saya nggak dapat Darus juga kuat jajan gitu, bareng-bareng gitu. Itu buat jajan sekolah ya Bang? Jajan sekolah itu dulu kan jarang bawa duit kalau sekolah. Iya. Kaya loh. Pokoknya punya duit nggak punya duit niatnya sekolah berangkat. Sekolah, gitu. Mau berangkat sekolah nyari telur. Kadang dapat, kadang kagak. Generasi net nggak ngalamin kayak gini generasi net. Nggak ngalamin. Semoga Darus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Bang, terima kasih nih atas kesan-kesan almarhum. Semoga doa-doa Abang Kompo terus bisa diterima sisi Allah di lapangan kuburnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke, siap. Dari media apa Bang? Lupa saya nanya. YouTube Bang. Yuk, sini. Nah ini adik-adik kelas nih 2002. Ini abang kelas 92. Abang Dewan Bal juga? Abang? 97, 95 ya. Semua kumpul karena harus kalau di Kawanbal bidang seni dan budaya. Dan ini insya Allah adik-adik yang meneruskan. Itu tahun berapa Bang? Saya mah 81. 81, berarti Bang Dalim ya? Bang Dalim ya? Iya Bang ya? Dalim 83. Dalim 83, 81 bukan? 1. 81 Bang Dalim. Ya kan? Bang Damin 82. Ya. Saya mau bukan sini, sono saya kelas 4. Sampai 4 saya Pak. Ya ini
Kampung Gabus Riamur. Dulu Kalau 83 saya kenal semua. Kalau bilang semua sih bohong. 98% saya kenal semua alumninya. Sebab di situ ada bini saya sih. Ini closing ya. Ini Kampung Gabus Riamur, tempat almarhum yang almarhum Muhammad Darussoleh. Ini zaman dulunya nih, yang kata orang-orang di Jabodetabek ini kampung Jawara. Tapi sekarang beda, open, lebih interaksi sama lingkungan pendatang. Dan ya sekarang kita dari berbagai macam, karena almarhum humble orangnya ya seperti ini pada saat meninggal. Dan saya bisa sekali sempat tadi nganter dikubur. Ya pokoknya kita doa bareng-bareng supaya Bang almarhum Muhammad Darussoleh Masya Allah dan dilakukan kuburnya dan semoga tenang di sana. Sekian dari Ane Dawai Ponsel di channel. Pantengin terus kisah sisa nostalgia masa sekolah SMP Babelan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat penonton semua di channel yang ada di mana aja di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda di channel nostalgianya masa-masa sekolah. Dan kebetulan nih narasumber narakisah yang kedua dari alumni SMP 1 Babelan, dan kebetulan dulu Ane sekolahnya di Babelan dan beda tahun, beda generasi, tapi ketemu cintanya di Kampung Gabus. Dan ada apa sih nih ceritanya dia dulu masih sekolah? Biar lebih jelasnya kita suruh kenalan satu persatu. Nikmatin terus channel nostalgia masa-masa sekolah dan sekarang saatnya masa SMP. Ya, kenalin dulu dari ente, Pok. Saya Yayan Mariana, alumni angkatan 93. 93. Abang? Ya, saya Darus, nama lengkapnya Muhammad Darussoleh, alumni angkatan 86. 86. 93 berarti 7 tahun, Bang ya? 7 tahun. 7 tahun. Nah, ini ente kenal karena di kampungan atau kenal di sekolah atau gimana, Bang? Ceritanya nih sama Yayan. Ya kenal di kampung. Oh, di kampung. Karena satu kampung. Karena satu kampung, kebetulan waktu dulu itu waktu lulus SMP, kemudian SMA. ke SMA, lanjutin ke SMA, udah nggak pulang-pulang tuh ke kampung. Gitu. Maksudnya ngekos? Iya, ngekos. Terus ini masih kecil. Pada tahun 88 kalau nggak salah ya. 88 masih SD kita. 88 ini masih kita tur ceritanya. Aneh kelas 2 SMA kalau nggak salah. Tur ke Salira, ini masih telanjang. Masih belum ada malu-malunya deh ya. Masih mandi telanjang. Itu pertama kali ngeliat tuh. Ya kalau ngeliat emang dari kecil. Ya, gitu. Terus kemudian pas lulus SMA kita udah keluar, udah usaha di sana di Cibitung itu. Dia ini SMP, sering lihat dia gitu. Ini tetangganya satu gang apa? Enggak, seberang. Oh, beda kampung. Tapi kenal gitu. Tapi kenal. Baik sama orang tuanya. Abang ini temen abang aku. Oh, karena temen Iwan, dia angkatan temen nongkrong abang. Temen nongkrong abang. Iya, temen nongkrong. Jadi kenalnya di kampung ya. Iya. Nah, ini kan dari ini Gabus apa sih, Bang? Sriamur ya? Ini Gabus Bulak. Iya, Gabus Bulak. Dari Yayan. Dari Yayan kan zaman Yayan kan SMP itu sebenarnya udah ada pilihan nih selain Babelan. Kenapa Yayan milih di Babelan sekolahnya? Di SMP Babelan. Lebih deket ya, terjangkau jalannya. Kalau ke Tembelang ada 2 Tembelang. Jalannya itu nggak enak, sama sepi, rawan, ngeri. Jadi kalau di Babelan kan
bisa naik perahu. Naik getek ya? Iya, naik getek. Perahu. Keretan. Kalau dari sini ke getek, Naik kereta. naik sepeda? Apa jalan Kan rame-rame? jalan rame-rame. Wush, berapa kilo ya? 6 Dari kilo. sini ke situ ya kira-kira 6 kilo. Terus sampai Warung Ayu kan ya, baru naik angkot. Bayangin 6 kilo jalan belum ke sekolah tuh 6 kilo. Jalan cuman ke titik angkot, harus naik getek Naik tuh. getek. Zaman 90 ya. Iya, tahun 90. Luar biasa kan. Tapi mau lebih sadis lagi ceritanya Bang Darus. Kalau zaman ente, kenapa ente masuk Bablan? Nggak ada sekolahan lain. Karena pilihannya dia doang. Dia doang. Nah, perjalanannya sama gak sama Yayan? Malah kalau Apa ini lebih serem? udah lebih mudah karena lewat Warung Ayu, seberang naik eretan, langsung naik Koasi. Kalau kita dari sini jalan kaki terus sampai sawah itu. Ikutin jalan Kalau tapak. musim hujan nih, musim hujan ya sepatu kita taruh di leher. Ini maksudnya jalan kaki aspal, tanah apa jalan Tanah setapak? dong. tapak, sawah. Tanah di sini kan ada tanggul nih. Tanah bayangin. Tanah sepatu ditaruh di leher. Kalau hujan itu kita pakai celana dalam aja nih. Baju dimasukin Plastik. ke plastik ya, Jangan sampai kotor. Supaya kagak kotor. supaya kagak basah. Gitu. Kalau jalan, Bang, langsung ke SMP, dari rumah berangkat jam berapa itu? Ya jam 6 lah. Jam 6? Iya kan. Habis subuh apa? Enggak, jam 6. Jam 6 itu kalau dulu itu perasaan jalan cepet sih. Kayaknya deket banget gitu. 6 kilo itu deket banget. Asal udah nyebrang perahu sini nih, Kampung Turi ini. udah Nyampe sampai. pasar ya? Iya gitu. Deket dah pokoknya. Seperti itu. Kalau dulu deket, kalau sekarang malah jauh. Iya. Sekarang mah kita semua naik motor ya. Sepeda itu mahal banget, sepeda mahal. Tapi ente kalau Yayan mungkin masih naik sepeda ya kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang. Kalau ente Sama sekali enggak. karena mahal. Karena sepeda itu mahal. Harganya berapa mahalnya, Bang? Kalau nggak salah sepeda jengki aja itu yang anunya 2 itu. Yang Batangannya 2. Iya itu, yang bekas itu. Itu sekitar 50 ribuan lah. 50.000, Bang. Itu lux banget tuh, mahal banget pada saat itu. Ente orang tua yang belum sanggup beli tuh. Nggak sanggup beli. Jajan aja kita 200 perak itu. 200 perak tuh udah istilahnya udah bisa jajan apa-apa ya. Zaman itu mie ayam itu 250 perak. Ente jajan 200. Iya. Ente jajan apa, Bang? Bala-bala. Balik lagi. Bala-bala tuh bahasa Betawi, bahasa Gabus. Bakwan bahasa lainnya. Waktu itu nasi uduk yang dibungkus itu 50 perak. Jadi Isinya jengkol. Pokoknya nasi uduk dibungkus yang disiram sama sambal aja tuh. Dikasih. Enggak ada lauk. Enggak ada lauk, dikasih bala-bala. Nasi uduk kagak ada lauk. Sama bala-bala sama kerupuk. Iya. Nikmat banget tuh, Bang ya. Iya, pagi-pagi itu jajan itu udah habis cepet. Perak. Iya. Sisa 100 dong. 100. Dan ntar istirahat itu kita ke warung Kong Jibong tuh. Kong Jibong itu tempat nitip sepeda. Iya, yang di anu seberang itu yang biasanya itu anak-anak muara itu anak muara, Anak daung, belendung. anak belendung, anak Tarumajaya tuh, anak Tambun. Oh, zaman ente dari Tarumajaya ada? Ada dari Tarumajaya banyak. Ke SMP Babelan? Sampai Babelan. Luar biasa. Kalau nggak salah kita kelas 2 kali baru ada SMP Tarumajaya. Tanah Tinggi tuh. Dari Tanah Tinggi? Iya, apa namanya yang perumahan yang ngetren itu? Kayaknya nggak. Oh, ISPI ya. Iya. Dari situ itu pakai sepeda semua itu. Kayaknya nggak ada yang deket, Bang, rumah-rumahnya. Dari Pondok ya. Pondok Soga. Soga itu ujung. Gile Itu lucu kalau kita perjuangannya. lihat yang pada pakai sepeda itu. Kita lihat kakinya nih hitam-hitam gitu. Karena bekas rantai. Muncat, Bang ya. Iya. Bekas oli rantai. Rantai kan nempel di itu, muter di sini tuh. Yang lebih kesian lagi itu kan sepeda yang pakai spakbor kan dulu jalan nggak di aspal. Itu bannya macet. Jadi ada yang dipanggul sepedanya. Teman-teman daerah bawah tuh. Iya. Sama di kita juga. Oh, di kita, di ente juga. Kalau kejebak itu di sini kalau yang pakai sepeda dipanggul sepedanya. Karena nggak mungkin bisa. Ya, Nah, ente bilang kan Yayan ini zamannya udah ada getek. Ente udah ada getek belum? Jadi kalau ini dia geteknya ini di sini. Di Warung Ayu, ente Warung geteknya Ayu. jauh. Kita geteknya di Kampung Turi situ. Gitu. Nah, sekarang itu yang sasak ini nih. Sasak, Iya. karena sekarang bentuknya ada jembatan ya. Ya jembatan ini namanya sekarang. Kalau dulu sasak namanya kalau gitu. Nah, Yan, begitu masuk SMP,
kesan pertamanya apa nih Yan? Apa ya? Yang Yayan ingat di SMP itu seperti apa? Kan macam-macam nih lingkungannya, dari gabus, dari atas, dari bawah, ketemu teman-teman baru. Terus semasa SMP apa yang Yayan ingat? Jangan ngomongin gua, ngomongin lo. Apa ya? Gak mau kalah sama yang lain. Anak gabus mah. Pokoknya anak gabus mah nggak mau kalah dari geng-gengan gitu. Iya. Kan lu mau tahu sendiri, gua mah SMP kan kayak lelaki. Gue pikir lu kayak laki beneran ya sampai sekarang. Wah, Nggak tahu ada jodohnya. minim. Pas ketemu abang, Baru berubah wanita. Berubah gue jadi wanita. Jadinya dari penampilan, dari pakaian, semuanya dirubah. Baru sadar lo bahwa lo cewek ya. Iya. Tanya abang dah. Tahu kita juga bingung dulu. Ini cewek apa lanang? Jadi nih Yayan nih seangkatan sama Ane, dan untuk wilayah Gabus ini cewek tapi rasanya cowok. Boy. Istilahnya nggak ada yang berani nih. Mau dia yang dibelain, cowok dibelain sama dia. Tukang seroto. Cewek apalagi dibelain sama dia. Jadi kalau dia udah ngomong, udah kita diem aja dah. Karena percuma, cewek rasanya cowok. Kalau diladenin, kita ngeladenin cewek dong. Ternyata dia ada jodohnya. Jodohnya abang ini. Bang, gimana bang? Kenapa mau sama dia bang? Nggak tahu ya. Pokoknya gini aja. Pas pulang kan main ke rumahnya nih. Bapak udah gede gitu. Nggak sesuai sama umurnya gitu. Kan Masih muda. Kayak orang sekarang bongsor. Bongsor. Wah, bang kok ini. Nah, ngomong sama mamanya. Ini unik ini, ngomong sama mamanya. Pok, itu anaknya buat saya ya. Gitu. Ya udah kalau mau melamar katanya. Bilang sama emak. Mak, itu anaknya Pak Lurah. Lamar aja gitu. Ya udah. Ente yakin lamar? Ente yakin dia mau? Ya orang emaknya yang nyuruh. Oh, emaknya yang nyuruh. Emaknya yang nyuruh. Jadi nggak pakai pacaran ya? Nggak pacaran. Ya kita lihat, kita suka. Pandangan pertama ya? Iya, pandangan pertama. Iya, pandangan pertama. Langsung dilamar. Langsung jatuh nyungsep. Sekarang udah punya anak berapa bang? 3. Anak 3. Cucu belum punya ya? Belum punya. Ini mau punya cucu. Wah, tua banget saya. Udah mau ngawinin. Iya, tahun 94 nikah. Gue 93 lulus. 94 nikah. Langsung dilamar dia. Langsung dilamar dia nikah. Orang zaman dulu kan gini ya. Udah lu kalau udah dilamar, kalau nggak diterima tuh jadi perawan tua. Kalau orang nggak pakai nolak lah. Iya, jangan nolak. Kalau dilamar kata nolak kita jadi perawan tua. Ya gue takut. Itu kata orang tua. Kata orang tua. Saking sayang sama orang tua, nurut aja ya. Nurut aja. Dia mau orang. Tapi sebenarnya ada rasa gak dulu sebenarnya itu pada saat dilamar? Kan gue masih istilahnya belum dewasa. Pra-remaja ya, belum remaja bang. Begini, nggak ada rasa kayak bocah sekarang cinta nggak ada, biasa gitu, kayak yang penting ada yang ngelindungin gitu. Jadi nikahnya itu umur masih belasan, belum kepala 2. Belum. Kepala 2 udah punya anak 2 gua. Kepala 2 udah punya anak 2. Bang, ini masa-masa SMP suka diomongin nih gak bang? Selama waktu baru-baru kenal nih, abang ente pacarannya kagak pacaran kan? Iya, kalau nggak pacaran juga kan kita udah tahu. Pacarannya setelah nikah? Udah paham karakter dia. Oh gitu. Tahu karakter dia seperti apa ya? Tahu. Makanya ya itu gitu. Yakin ya? Ya sekarang udah berapa tahun? 26 tahun alhamdulillah ya. 26 tahun ya. 26 tahun. Tapi rasa pacaran baru sekarang ini. Sekarang. Sosial sekarang. Kayak orang pacaran jadi sekarang. Mana-mana pengen berdua. Kalau dulu waktu baru-baru kawin mah kayak biasa-biasa aja gitu. Karena perbedaan usia mungkin. Iya mungkin. Jadi masa-masa pacaran jadi sekarang baru kerasa gitu. Baru ngerasain rasa pacaran itu kayak apa gitu. Pacaran setelah umur 40. Dulu kita memang lugu. Ya, lutung gunung. Dan keluarga ini punya usaha yang perlu dilestarikan. Beberapa setahun yang terakhir ada
di komunitas alumni Babelan ada gemblong yang enak. Ternyata yang bikin ini teman saya nih, satu angkatan nih, kagak tahu nih. Dia usahanya ini boleh dilihat gemblong ya. Gemplong. Ini makanan asli Betawi yang mungkin beberapa tempat udah jarang yang bikin ya. Kalau untuk wilayah sini kalian doang. Kayaknya gua doang deh. Kalian doang. Gemplong gua itu kampung Gabus itu orang keliling bawa gemplong gua. Oh, ada resellers lagi. Iya, resellers 7 orang. Resellersnya 7 orang. Kita cobain ya. Emang pengen makan gemplong ge. Gemplong hanya di kampung Gabus yang bikin Poyayan. Ada lagi nih. Ini namanya Uli singkong. uli singkong. Makanan tradisional. Dan makanan tradisional Betawi juga yang mungkin udah langka ya. Udah langka ya. Kenapa orang langka bikin ginian? Males. Orang nggak kreatif orang sekarang itu. Maunya beli yang makanan yang masak ini. Terus di samping itu begini. Jadi kebanyakan orang kita itu kalau bikin kue itu asal ya. Manisnya itu kadang-kadang merasa nggak puas dengan manis gitu. Manisnya kurang panjang katanya. Akhirnya ditaruhlah pemanis buatan. Padahal itu malah nggak bagus gitu, malah membuat orang bosan. Nah kita ini semua bahan ini tanpa pemanis buatan. Tanpa bahan kimia lah ya. Tanpa bahan kimia. Gitu. Ini udah porsian ya? Berapa ini seporsi? 5.000. 5.000. Dan ini keliling daerah Gabus dijual juga pada resellers. Kadang-kadang ada orang mesen. Kalau hajatan, ada acara. Kalau ada acara. Kalau hajatan itu beda lagi orang tua. Apa tuh? Kue tradisional tuh apa aja, kue apem, kue pisang gitu. Oh, terima order kayak gitu juga. Iya, terima buat orang hajatan. Ada lagi. Cuman tadi udah habis kita makan. Jongkong. Nah, itu lebih langka lagi. Jongkong itu nanti kita tampilin gambarnya. Dia makanan berbahan dasar tepung beras. Sagu. Dan udah jarang banget orang bikin. Dan Poyayan ini yang melestarikan sama tim kreatif. Ibaratnya dia chef Junanya lah. Iya. Chefnya dia, cuman emang ada berapa orang yang bantuin masak? Sendiri masak. Maksudnya untuk ngolah? Ngolah sendiri. Oh, cuman distribusinya lewat resellers? Iya, resellers. Jadinya banyak yang bawa. Kalau sendiri itu untuk proses dagangan sehari itu berapa lama prosesnya itu? Bangun jam mulainya 30. Mulainya setengah 2 mulain start. Gemplong sama itu ya jongkong ya. Gemplong sama jongkong. Subuh harus jumlahnya ada berapa itu? Pokoknya subuh itu harus udah bisa jam 5 subuh itu jam 5 pagi harus udah bisa ngasilin 500 gemplong. 500 gemblong. 500 biji. Itu buat 3 reseller tuh ya. 3 resellers doang tuh ya. Resellers doang 500 biji sekitar segitu subuh. Jadi kita standby setengah 2 kelar jam 9 pagi baru kelar. Setelah sholat subuh, iya. ngurusin keluarga lah ya. Nyambung lagi, pokoknya lanjut. Enggak ngurusin keluarga, enggak. Keluarga oh, fokus di situ. Karena anak udah pada gede, Bang ya. Iya. Fokus di situ. Pokoknya dari jam setengah 2 sampai jam 8 pagi dah. 9 udah kelar. Itu fokus di dapur, enggak keluar. Totalnya dari setengah 2 sampai jam 9 produksi berapa gemblong? 800 sampai 900 biji. 900 gemblong? Iya. Itu dalam sehari habis? Habis, alhamdulillah. Karena yang beli langganan semua udah ya? Udah diambil semua. Kalau pembeli itu gue nggak mau gemblong dia, gue pengen gemblong si Yayan gitu. Ada juga sih yang jual gemblong, tapi lain, pada nggak mau pembeli itu, pada milih. Kenapa bedanya? Ciri khasnya di mana? Ini resep ngolah sendiri, apa resep turunan? Nyari sendiri? Oh, resep turunan. Keturunan dari nenek, emak, encing, encang, semuanya tukang kue. Oh, jadi resepnya resep turunan. Ya, resep turunan. Nah, sekarang kita bicara jongkong. Berapa jongkong produksi sehari? Kalau hari biasa, paling jongkong produksi nggak banyak sih, paling 100 bungkus ya. 100 bungkus? Nggak banyak. Terus? Paling itu. Jongkong itu harga jual berapa? 5.000. 5.000. Kita 4.000. Iya, kan ada resellers. Iya. Kalau ini hitungannya per apa nih? Per biji. Per biji berapa? Dari kita 800.
Ya, per biji 100.000 berarti. 1.000. Kadang-kadang kita bebasin dia mau jual berapa. Iya. Oh, pokoknya terserah tergantung daerahnya dia jual dah. Iya. Kalau dijual perumahan ini segini. Kadang-kadang kalau Masing-masing. di daerah perumahan dia jual 5.000, 4. Iya, itu tergantung kepintaran resellers masing-masing. Kan ini istilahnya sudah tadi tahun berapa ya? 2013 ya? Mulai dagang gemblong. Mulai tahun berapa? Iya, 2013 lah. 2013. Iya, 2012 kan pemilihan. Iya. 2013 lah. Berarti sekitar 7 tahun. Iya, 7 tahun. Kenapa milih kuliner ini nih? Makanan ringan ini, kue. Karena turun-temurun. Karena turun-temurun, yang pertama turun-temurun, yang kedua ini makanan udah langka. Yang ketiga kebetulan. Kebetulan emang kita ahlinya gitu. Terus kebetulan lagi. Kebetulan susah nyari duit. Oh, jadi terinspirasi lah yang Iya, ini. Jadi begini, ini harus usaha apa ini ya? Jangan ngandelin gaji suami gitu ya. Usaha apa ya? Ya udah bikin kue. Mula-mula tuh bikin kue nggak sampai ratusan begini. Karena belum mahir. Belum mahir. Pertama belum mahir, kedua kan belum ada yang tahu. Belum ada yang paham. Belum ada yang kenal makanan Rasanya, kita, rasanya. gitu. Mula-mula kita ngisi ke warung paling sehari 50 biji gitu ya. Mula-mula tuh. Kadang habis, kadang kagak. Kadang-kadang nggak habis dipulangin kalau di warung tuh. Pas udah tahu tuh jadi banyak. Kok saya yang bawa dah, saya bawa. Ya udah pada bawa sekarang ya akhirnya ya jadi sampai ratusan gitu. Sorry, lebih dalam lagi kan tadi karena pada saat itu apa boleh buat dan harus usaha ini ya kan. Istilahnya kita ngomongin kebutuhan keluarga kan. Boleh tahu modal awalnya berapa? Modal awal itu Dulu 7 tahun yang lalu, Bang. 7 tahun yang lalu tuh nggak sampai 100.000 modal awal. Nggak sampai 100.000, bayangin. Usaha jalan 7 tahun, luar biasa gak? Istiqomah, ulet, dan sabar, dan penuh proses. Sekarang modal udah harus megang modal 500.000. Sehari, dulu 100.000. 100.000 nggak sampai. Nggak sampai 100.000. Sekarang dalam sehari harus 500.000. Harus 500.000 punya modal. Oke, buat motivasi Yan. Boleh tahu nih, omset sebulan berapa dan omset per hari berapa? Kalau per hari tuh kita hitung omset belum Iya, semua modal dan sudah kotor. Kotor dah. Omset tuh sekitar 900.000 per hari. Per hari. Berarti sampai sejuta lebih. taruhlah rata-rata sejuta. Berarti sehari. sebulan 30 juta. Dengan modal hampir cuman kurang dari 100.000, jadi 30 juta. Buat motivasi teman-teman, ini usaha keluarga melestarikan budaya kuliner khususnya dari orang-orang Betawi. Yuk, yang punya ide-ide kita contoh ini. Nanti kita tampilkan di deskripsi nomor WA-nya Po Yayan atau Bang Darus. Bisa via online, via WA ya. Bisa via WA, bisa pengiriman lewat mungkin GoSend ya. GoSend atau bisa janjian lah di rumahnya Po Yayan Bang Darus di Gabus ini. Dan untuk pemesanan maksimal berapa nih? Takutnya ada yang mesen banyak atau misalnya jongkong berapa? Jongkong, kalau untuk jauh gitu. Untuk jauh. Enggak, Jauh untuk gitu. Enggak, maksudnya misalnya ada yang hajatan. Hajatannya misalnya gede atau ada acara gede maksimalnya. Kan Yayan tadi katanya sendiri nih. Iya. Berapa maksimal sanggup untuk Maksimal ya kalau bikin acara begitu kita alihkan dulu. jadi chef semua? Iya. Jadi tukang masak semua? Iya, maksudnya gitu. Tapi pernah? Belum pernah sih. Selama ini belum pernah ada yang mesen sampai sebanyak itu. Paling acara-acara paling banyak banget. Gue mesen 200-300 biji. 200-300 biji. Dan itu masih dikerjain sama Yayan sendiri. Tinggal berbagi sama resellers ya? Berbagi diatur dari sales dikurangi bisa datanya juga, gitu. kan jam terakhir kerja itu kan jam 8:30. Kalau orang yang perlu jam 12 siang bisa 300 masih sanggup dibikinin. Gitu. Oh, berarti tergantung jam pemesanan dong? Iya, jam pemesanan. Misalnya jam maghrib sore gitu, masih bisa kita bikinin 500 pun sanggup. Gitu. Jadi enggak. Tapi pakai jeda waktu enggak? Jeda waktu enggak? Kalau misalnya pagi, itu kita nggak nyanggup. Nggak nyanggup sampai kalau pesanan. Nah, untuk amannya berapa? Misalnya seminggu sebelumnya kah atau 3 hari sebelumnya untuk pemesanan ini? Pemesanannya 2 hari nggak apa-apa, 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya ya? 2 hari sebelumnya Yayan udah pasti ready lah ya? Iya, udah kita siapin. Harapannya Bang? Yayan harapannya nih buat usaha ini? Ya harapannya pengen lebih maju lagi gitu. Iya.
Dan juga buat orang-orang yang berusaha itu jangan merasa ketika usahanya itu tidak dilihat orang, ketika makanannya itu kurang enak, harus jangan berhenti berinovasi sampai makanan itu enak. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti, istiqomah terus di situ. Sampai orang tahu, sampai orang mengenal brand. Nah, ini udah tahu kalau Gemplong ini brandnya brand Ibu Yayan. Gitu. Jadi di mana aja di kampung ini, kalau ini Gemplong siapa? Gemplong Ibu Yayan yang anaknya Lurah Iyang. Jadi orang tuanya juga ke bawah gitu. Jadi tahu wilayah sini, wilayah Gabus dan sekitarnya lah ya, Tamun Utara dan sekitarnya ada ya. termasuk Jadinya Jongkong. dari bentuknya juga Oh, Yayan bedain. Rasa. Yayan bedanya di mana, Yan? itu merasa beda. Ini Jadi kalau gemplong, bedanya di mana nih? nah, kalau gemplong orang-orang kan agak gepeng. Kalau ini agak bulat. Oh iya. Yang kedua, Ya, ini bulat bener. pokoknya bedanya Oh, gitu. digepengin gitu. Gemplong itu sama, tapi ketika digigit itu rasanya beda, gitu aja. Karena kalau ada gemplong yang lain mungkin bisa kita ituin. Jadi kalau kita gigit itu benar-benar rasanya beda, gitu. Terus Harus lagi- ada ciri khas ya. Iya, ada ciri khas. Terus lagi tersendiri. jongkong. Jongkong banyak orang yang bikin jongkong. Bahkan jongkong ini sebetulnya ini makanan ini mungkin lebih dari 100 tahun ini udah ada jongkong itu. Jadi karena kita tahu orang Cina Benteng sana itu tahu jongkong gitu. Dan dia pernah mesen kemari. Orang Cina Benteng Tangerang dong. Tangerang itu. Tangerang daerah pinggir kali. Iya. Pernah mesen kemarin. Itu mesen Dari ada Tangerang? saudaranya pulang ke sini. Nitip. Pasti bisa dipesenin ya. 1-2 mika gitu ya. Ya, bisa mesen 100.000 gitu, mesen nggak banyak sih. Ya satu mikanya berapa? Iya, 1 mika itu 50.000. Iya, dia bisa mesen 2 mika. Oh iya, pernah tuh Nano bawa 1 mika tuh 50.000 ya. Isinya berdasarkan mika apa jumlah gemblong? Gemplong. 50 biji dong berarti ya. Iya, kalau gemplong itu ya berdasarkan biji. Kalian di mika. Kalau jongkong itu kan nggak dipisah. Berdasarkan porsi. Porsi. Iya, ditaruh di itu gitu. Ya, makanan kue pelestarian budaya Betawi harganya terjangkau. Rasanya luar biasa, punya ciri khas dan Kualitasnya masih kualitas zaman dulu. Kualitas zaman dulu karena resepnya turun-temurun. Bagi teman-teman yang pengen hajatan, kita menyediakan kue-kue hajatan ya, Iya. apem, terus bugis, Kue talam, wajik, ya, Geplak. geplak, wah geplak. Udah sekian tahun gua nggak makan geplak, ntar gua pesen sama dia dah. Iya, Satu lagi, Nah. ongol-ongol, Nah, iya. Kalau ongol-ongol belum bikin. Bikin tapi untuk sendiri. makan sendiri. Makanan belum. Belum ya. Itu ongol-ongol makanan yang perlu dilestarikan juga tuh Bang kayaknya Bang. Emang kalau mau pengen makan ongol-ongol pecak maksudnya? Ongol-ongol kue. Oh, yang sagu kue. Ongol yang di itu Teh kelapa. Betul. Ya kalau di sini itu kalau di orang gabus itu rata-rata bisa gitu. Bisa. Oh, karena bisa dia nggak bikin. Jadi orang gabus itu bisa. Bisa. Jadi kalau Jadi misalnya nggak ada untuk yang pengen jualan. bikin aja. Bikin aja Marutin sendiri kelapa, ya. gitu. Rata-rata orang gabus bisa. Jadi yang orang gabus bisa dia kagak bikin. Karena daya jualnya kagak ada. Nah, ya gue juga bisa. Iya gitu. Ini juga gemplong ada anunya loh. Orang-orang pada nanya itu kok goreng gemplong nggak pada meleduk gitu ya. Ada orang pada goreng gemplong pada Nah, meleduk. itu Meleduk apa tuh? Pada pecah. Wih. Jadi ketika Meletus, gemplong meletus. dikuali Pecah itu, pecah. meledak. Bisa minyaknya kan Buyar. tuh. Itu Orang ada nanya itu. teknik tertentu lah ya. Nah, itu ada teknik tertentu. Jadinya itu kalau orang nanya tuh lu bisa ngejaga gemplong nggak pada pecah gitu. Wah, itu mah resep rahasia. Rahasia dapur lah ya. Nah, kayak gini. Dulu juga kita sampai ngenes. Sempet ngalamin. Dia betul. Sempet ngalamin. Jadi dia menemukan sendiri ini. Ini kok Sampai tangan ente. lah tangannya sampai pada melengkung ke muka-muka. Melengkung kena Tapi dari situ minyak. nggak putus asa, terus mencari ya. Putus asa. Akhirnya ketemu lah caranya. Jadi gimana ini apa ini yang kurang nih? Kok bisa begini gitu. Akhirnya gue cari-cari. Kita tambah bahan-bahan, kita kurangin apa yang kita tambahin.
Ya jadi begini. Ketemu. Jadi itu buat resep rahasia. Jadi ketemu karena proses yang tadi ya. Iya. Makanya jangan berhenti berinovasi. Iya. Kita istiqomah di bidang itu. Lambat laun, ya ini waktunya lama ini. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar kan. Posisi di sini ente karena berproses, Bang. Iya gitu. Sama juga jongkong juga sama seperti itu. Berproses juga. Iya. Dulu itu jongkong juga begitu. Tapi semakin kemari itu rasa orang bikin jongkong sama di sini itu beda gitu. Dan ini kemarin ada yang nanya, ini bagaimana? Kalau punya resep nggak bisa dibagi-bagi. Iya, betul. Brand ini nggak bisa dibagi-bagi. Karena menemukan resep itu luar biasa. Iya. Memakan waktu tahunan. Gitu. Nanti suatu hari mungkin turun-turunannya yang bisa diturunin resepnya. Iya. Dan kalau dia nanti berbaik hati mau buka kelas mentor, nanti kita kabarin. Boleh. Mentor pembuatan Boleh. gemblong. Kalau minta resep itu boleh. Tapi syaratnya ntar bukanya di Jepang. Gitu. Jangan dari sini. Gitu. Jangan di sini. Kalau di sini ya kitanya ntar. Iya. Di luar kota juga. Nanti di luar gabus yang pengen mentor nanti ya kita buka kelas lah. Buka kelas untuk seperti itu dari Moyaya. Ya. Iya begitu tipnya. Kalau pingin maju usaha, jangan pernah putus asa. Tetaplah terus berinovasi, sabar, istiqomah. Suatu ketika kita bakal menemukan, gitu. Menemukan hasil dari karya kita. Oke. Kos dari Bang Darus. Wanbal 86. Ya, Pok, mau salam di sesi terakhir nih. Mau salam-salam nggak buat temen yang jarang ketemu, nggak pernah ketemu, atau say hello buat teman-teman angkatan atau teman-teman yang lain? Ya, say hello buat teman-teman khususnya alumni 93 yang sama sekali nggak pernah ketemu. Salam ketemu deh di channel ini. Di channel. Ini. Ya. Bang Darus. Salam-salam buat teman-teman. Ya salam-salam. Atau untuk Ika Wanbal harapannya? Kebetulan saya ini salah satu pengurus Ika Wanbal memegang di jabatan seni dan budaya. Seni dan budaya. Buat semua rekan-rekan Ika Wanbal, dari saya saya kepengen marilah kita bersatu. Pertama, yang kedua, apabila punya kemampuan, punya usaha, mari bantu teman-teman kita sesama alumni agar alumni kita maju ke depan buat kelanjutan bidang usaha semua buat anak keturunan kita dan penerus alumni yang berikutnya. Terus istiqomah, Bang ya? Mungkin hanya itu, dan terus istiqomah dalam bekerja, dalam berusaha agar banyak silaturahmi, perbanyak persaudaraan, karena dengan bersilaturahmi dan memperbanyak persaudaraan akan memudahkan rezeki kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih nih. Oke. Bang Darus, Moyayan, atas sama-sama berbagi dari zaman sekolah sampai resep usahanya. Mudah-mudahan penonton di channel jadi terinspirasi dengan usahanya Poyayan yang emang jarang banget sih di era milenial ini, era generasi ini, makanan jajanan yang masih ada seperti yang dibikin Poyayan. Di samping itu coba ceritain yang redaksi tahu mengenai Poyayan dulunya gimana. Ya tadi Anda ceritain ya, maksudnya merasa kok bisa sampai begini gitu. Sekarang kita balik nanya nih. Nanya aneh. Jadi Poyayan dulu zamannya kita sekolah nih, kita satu angkatan pernah satu kelas. Dulu kelas 1C ya nih. 1C. Jadi ini dia dia cewek tapi bentuknya cewek tapi gaya kayak laki. Istilahnya remannya komunitas anak-anak gabus sih. Jadi dia anak gabus apapun, baik itu cewek atau cowok berurusan sama teman-teman di luar gabus, nah dia maju duluan nih. Dan nggak nyangka dia bakal punya kehidupan seperti ini dan jadi cewek sekarang dan punya keluarga dan punya usaha seperti ini. Luar biasa karena
terakhir ketemu, pertama ketemu tuh tahun 2011 pas reuni angkatan ya kita ya. Setelah hampir 26 tahun baru ketemu Poyayan, dan sekarang Ane silaturahmi ke rumah Poyayan sama Bang Darus. Dan channel ini, pasangan One Ball Love Story ini mungkin banyak ya yang pasangan dari One Ball ya. Banyak. Akan mungkin satu persatu kita angkat kisahnya seperti Poyayan sama Bang Darus, dan mungkin narah kisah yang lain dari generasi 65, 70, 80, 90, milenial, generasi net, generasi corona yang mau berbagi kisah. Nanti kita ditulis link deskripsi IG, WA sama Facebook. Yang mau berbagi kisah bisa hubungi admin kami, dan kita menampung kisah-kisah nostalgia masa sekolah buat menginspirasi semua penonton di channel. Dan jangan lupa, yang terakhir, subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Ya, sekian dari Ane. Kalau di SMP panggilnya Julian, kalau di STM beda lagi. Sekian dari Ane, dari di channel. Kita ketemu ke narah kisah yang lainnya. Salam Ika, gimana Bang? Ika Jaya ya? Jaya selamanya. Jaya selamanya. Ya, dari alumni One Ball selesai. Kita ke narah kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.